Pertanyaan nomor 1, bagaimana input dan output penyimpanan internal dalam tubuh? Input masukan dari lingkungan eksternal melalui konsumsi, inhalasi, penyerapan melalui permukaan tubuh atau injeksi buatan. Sedangkan output, aktivitas di lingkungan internal, ginjal, paru-paru, jalur pencernaan atau keringat, permukaan tubuh, air mata, kulit, mengelupas. Pertanyaan nomor 2, kapan cairan dan elektrolit dikatakan seimbang? Keseimbangan cairan dan elektrolit berarti adanya distribusi yang normal dari air tubuh total dan elektrolit ke dalam seluruh bagian tubuh. Keseimbangan cairan dan elektrolit saling bergantung satu dengan yang lainnya. Jika salah satu terganggu, maka akan berpengaruh pada lainnya. Cairan tubuh yang terbagi menjadi berperan kompartemen. Cairan relatif konstan pada keadaan yang normal. Antara satu kompartemen dengan yang lainnya dibatasi oleh membran yang bersifat semi-permeable. Masing-masing kompartemen mengandung elektrolit yang sangat berperan dalam mempertahankan keseimbangan cairan pada masing-masing kompartemen. Dengan demikian, cairan dan elektrolit dikatakan seimbang jika cairan yang luar ada cairan yang masuk sebanding dengan elektrolit yang dikonsumsi. Pertanyaan nomor 3, bagaimana pembagian klasifikasi cairan pada tubuh beserta berapa volume, persentase pada cairan tubuh dan berat badan tiap pembagian? Nah, perlu kita ketahui, tubuh cairan dalam tubuh meliputi lebih kurang 60% total berat badan laki-laki dewasa. Persentase cairan tubuh ini bervariasi antar individu sesuai dengan jenis kelamin dan umur individu tersebut. Pada wanita dewasa, cairan tubuh meliputi 50% dari total berat badan. Pada bayi dan anak-anak, persentase ini relatif besar dibandingkan orang dewasa dan lansia. Cairan tubuh menempati kompartemen intrasel dan ekstrasel. 2/3 bagian atau 67% dari cairan tubuh berada di dalam sel atau cairan intrasel atau kita sebut CIS. Dan sepertiganya 33% berada di luar sel atau cairan ekstrasel atau kita sebut dengan CES. CES dibagi cairan intravaskular atau plasma darah yang meliputi 20% CES atau 15% dari total berat badan dan cairan intrasesial yang mencapai 80% CES atau 5% dari total berat badan. Selain kedua kompartemen tersebut, ada kompartemen lain yang ditempati cairan tubuh yaitu cairan tasel, namun volumenya diabaikan karena kecil, yaitu cairan sendi, cairan otak, cairan partikel, liur pencernaan dan sebagainya. Ion Na+ dan Cl terutama terdapat pada cairan ekstrasel, sedangkan K+, cairan implasel, ion protein tidak tampak dalam cairan intrasesial karena jumlahnya yang paling sedikit dibandingkan dengan intrasel dan plasma. Pertanyaan nomor 4, faktor yang dapat meregulasi keseimbangan cairan. Ada 2 faktor diatur untuk meregulasi keseimbangan cairan dalam tubuh. Yang pertama, volume ECF harus diatur secara ketat untuk membantu menjaga tekanan darah. Menjaga keseimbangan garam adalah sangat penting dalam regulasi volume ECF jangka panjang. Yang kedua, osmolaritas ECF harus diatur secara ketat untuk menjaga pembengkakan atau penyusutan sel. Menjaga keseimbangan air adalah sangat penting dalam mengatur osmolaritas ECF. Pertanyaan nomor 5 ialah kapan pH dalam darah dikatakan seimbang? Kadar asam basa atau pH dalam darah diukur dengan skala pH dari 1 sampai 14.
Kadar pH darah normal berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Darah seseorang dinilai terlalu asam bila pH kurang dari 7,35. Kondisi tersebut dinamakan asidosis. Sedangkan darah dengan nilai pH lebih besar dari 7,45 dikategorikan terlalu basa atau disebut dengan alkalosis. Pertanyaan nomor 6. Bagaimana ketidakseimbangan asam basa dalam tubuh yang bahkan dapat menyebabkan meninggal? Gangguan keseimbangan asam basa adalah kondisi ketika kadar asam dan basa dalam darah tidak seimbang. Kondisi ini dapat mengganggu kerja berbagai organ. Kadar asam basa atau pH dalam darah diukur dengan skala pH dari 1 sampai 14. Kadar pH darah normal berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Darah seseorang dinilai terlalu asam bila pH kurang dari 7,35. Kondisi tersebut dinamakan asidosis. Sedangkan darah dengan nilai pH lebih besar dari 7,45 dikategorikan terlalu basa atau disebut dengan alkalosis. Apabila jika mengalami keadaan terlalu basa sampai mencapai 8, maka itu dapat menyebabkan kematian. Jika atas 7,4, alkalosis, sementara jika mencapai basa 8 akan menyebabkan kematian. Dan jika 7,5 sampai 6,8 asidosis, maka akan menyebabkan kematian pula. Jadi, ketidakseimbangan asam dan basa dalam tubuh tergantung pada tingkat asam basanya. Pertanyaan nomor 7. Kapan dikatakan asidosis dan alkalosis? Berkaitan dengan ekskresi hidrogen HCO3 dan pH urin. Ada 4 macam kategori keseimbangan asam dan basa, yaitu yang pertama, asidosis respiratori, disebabkan oleh retensi CO2 akibat hipoventilasi. Pembentukan H2CO3 meningkat dan sosialisasi asam ini akan meningkatkan konsentrasi ion H. Yang kedua, alkolasi respiratori, disebabkan oleh kehilangan CO2 yang berlebihan akibat hiperventilasi. Pembentukan H2CO3 menurun sehingga ion H juga menurun. Yang ketiga, asidosis metabolik. Asidosis yang bukan disebabkan oleh gangguan ventilasi paru, diare akut, diabetes mellitus, olahraga yang terlalu berat, dan asidosis uremia akibat gagal ginjal akan menyebabkan penurunan kadar bikarbonat sehingga kadar ion H bebas meningkat. Yang keempat, alkolasi metabolik. Terjadi penurunan kadar ion H dalam plasma darah. Alkalosis metabolik. Terjadi penurunan kadar ion H dalam plasma karena defisiensi asam non-karbonat. Akibatnya konsentrasi biokarbonat meningkat. Hal ini terjadi karena kehilangan ion H karena muntah-muntah dan minum obat-obatan alkalis. Pertanyaan nomor 8. Perbedaan asidosis dan alkalosis respiratori dan metabolik jika dilihat gambar neraca keseimbangan pada slide ke-36. Asidosis respiratori terjadi karena alveolar hipoventilasi. Paru terlalu banyak mengekskresi asam karbonat atau CO2 dan H2O. Kondisi alkalosis respiratorik sangat singkat sehingga ginjal tidak mempunyai waktu untuk mengkompensasinya. Dan ketika pH meningkat di dalam darah CSF dan ICF secara akut, excitability membran juga akan meningkat sehingga menyebabkan simptom neurologi seperti kebingungan dan lainnya. Jika pH meningkat
cukup tajam, maka akan terjadi depresi sistem saraf pusat. Pada asidosis metabolik, hal ini terjadi karena peningkatan asam metabolik atau penurunan basa, sehingga ginjal tidak mampu mengekskresi cukup asam metabolik yang berkumulasi dalam darah atau banyak bikarbonat yang keluar dari tubuh secara langsung melalui diare. pH yang rendah menstimulasi komereseptor sehingga respirasi mengkompensasi dengan hiperventilasi. Kompensasi dan hiperventilasi ini terjadi beberapa menit dengan cara membuang asam karbonat dari tubuh. Jika tidak berhasil, maka asidosis metabolik dapat menurunkan kesadaran. Sedangkan neraca itu sendiri terjadi pada peningkatan PCO2 dan menghasilkan peningkatan keasaman di dalam darah dan menurunkan pH dalam tubuh. Pertanyaan nomor 9. Dalil Al-Quran atau hadis yang berhubungan dengan cairan, baik itu berkaitan dengan keseimbangan dan lainnya. Pada 1980 pertengahan, para peneliti melalui alat Bioelectrical Impedance Analysis atau BIA menemukan hasil analisis berupa 70% dari tubuh adalah air. Makanan membentuk 30% tubuh. Pada bayi, komponen tubuh bayi biasa mencapai 80% sel tubuh yang merupakan penyusun organ dari ujung kepala dan kaki. 90%-nya adalah air. 1400 tahun yang lalu, Rasulullah menyampaikan firman Allah pada Quran Surah An-Nabiyah yang terdapat poin bawah, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Quran Surah An-Nur yang terdapat poin, dan Allah menciptakan semua makhluk hidup, hewan dan air. Quran Surah Al-Furqan yang terdapat kalimat, dan Dia pula yang menciptakan manusia dan air. Dari ayat-ayat tersebut telah menyiratkan bahwa komponen utama manusia adalah air yang diketahui setelah 1400 tahun kemudian setelah ditemukan alat BIA tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa manusia adalah air yang berjalan, air yang beraktivitas karena 70% tubuh manusia adalah air. Pertanyaan nomor 10. Dalam kehidupan sehari-hari, kategori makanan, minuman, cairan tubuh, dan lain-lain yang termasuk kategori asam basa dan normal. Makanan dan minuman yang ber-pH asam, produk susu seperti keju dan mentega, berbagai makanan olahan daging segar maupun daging olahan seperti daging komet, soda, dan berbagai minuman manis. Makanan yang tinggi protein dan beberapa jenis suplemen, beberapa jenis ikan, gula, kopi, dan alkohol. Makanan dan minuman yang ber-pH basa. Sederat makanan bersifat basah meliputi buah, sayur, biji-bijian, kacang-kacangan, kentang, kedelai, legume, jus buah tanpa gula, kismis, anggur hitam, dan banyak lagi. Normal atau netral, contoh bahan pangan bersifat netral adalah minyak zaitun, krim, mentega, susu, pati, serta gula. Pertanyaan nomor 11. Kaitkan materi ini dengan materi lain yang kamu ketahui dan jumpai. Materi asam basa memiliki keterkaitan dengan idomesitasis, di mana idomesitasis asam basa adalah mekanisme